Cek, 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 dicoba. Tes, 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 dicoba, dicoba, tes, tes, cek. Selamat datang Kak Huda. Kategori ngapunten belum garap tugas. Oke, nanti dikerjakan aja setelah ini. Oke, selamat datang Kak Puji. Selamat siang, Kak. Wah, sedang dalam perjalanan. Pak Sulaiman, selamat datang. Izin Kak, nggih. Izin bergabung. Ye, Sambil ngopi tapi Kak Daniel. ye, monggo. Ada acara ini Kak? Enggak ada. Oke. Pola. Saya 30 menit ke depan bergabung nggih, Kak nggih. Ye, ye. Ya, sampai rumah 30 menit ini nanti. Ye. Nggih. Halo Kak Jatuh. Halo Kak, Kemarin ke Karanganyar acara apa Kak? cari susu Kak. Susu? Kak di Ye, Boyolali aja. Susu apa itu Karanganyar? ke ini dulu Kak. Apa itu? Baby Mart. Kebetulan kan member Baby Mart di Karanganyar kan ada, di Boyolali ada. Sekalian ngopai bojone sing garap-garapke Kak. Oh. Ya. Jalan-jalan sekalian. Nggih. Saya kira kok itu apa? Lihat pencak silat juga ya kemarin. Nggih, niku adike bojo kula kan masuk Prapopnas Jawa Tengah. Ya. Terus bablas niku. Nggih. Selamat datang Kak Yudi, Kak Danang. Iya, Kak. Sehat semuanya nggih. Kakakku. Insya Allah sehat.
Anies mulai dong. Nek nggih story penyemangat dirine popolan. Ini di tempat saya panas sekali Kak. Di tempat kakak-kakak gimana ini? Wah, pol ini panas ini. Di sini adem dah. Mas Dandong juga menyala ini panasnya. Yang adem mana tuh sih Kak Dana? Kak Dana Kak gitu. Di rumah sakit adem, Pak. Di rumah sakit. Ampun Kak. Kalau diampel ya tetap dingin ini ya. Halo Kak Eri. Kak Perpuskira. Siap Kak Glory. Ini saya ada kendala nih sebenarnya. Coba saya kirim materinya di grup dulu ya. Yang akun hasil itu malah nggak bisa masuk. Nggak ada pribadi. Oh iya Kak, ini langsung masuk link dulu ya. Pakainya link dulu. Karena ini apa? Laptop saya tuh kemarin ada masalah, nggak bisa dicas. Saya serviskan tuh udah 5 hari belum jadi. Jadi ini sementara pakai link ini dulu. Belum saya sematkan soalnya di LMS. Oke, siap Kak. Oke, Untuk siap Kak. materinya kalian saya kirim di grup saja sebentar. Soalnya saya pakai laptop satunya ini, laptop satunya luar biasa lemot sekali, Pak. Saya nggak pakai HP aja. Tapi untungnya tadi sudah sempat record. Ada keterangannya nggak? Iya Kak ya, di situ sudah record ya. Sudah Kak. Aman berarti. Aman. Makasih Kak. Tapi speakernya Kak Daniel agak kresek-kresek gitu kalau buat ngomong ini. Oh iya, bentar. Mungkin agak jauh. Sudah aman? Aman Kak. Lagi coba. Oke, siap. Mungkin karena dekat dengan ini apa laptopnya. Oh, udah agak mending ini. Ini yang nyaring punya Kak Sule ini suaranya. Ya. Kayak speakerku sih bermasalah malah. Nyaring merdu sekali. Ini ada tamu Kak Heri, ada tamu nih sambil. Kak Yudi juga jangan lupa ada tamu loh ini. Iya siap, ini sambil melayani tamu ini Kak. Pasti ada tamu terus ini. Gimana Kak Sule, suara saya merdu nggak ini? Merdu, merusak dunia. Oke, baik kakak untuk materi sudah saya kirim di grup, bisa dibuka aja lewat itu ya. Kita nanti menyimak lewat device-nya masing-masing gitu, HP-nya masing-masing. Yang pakai HP ya pakai HP-nya masing-masing, pakai laptopnya masing-masing gitu. Dibuka saja dulu Kak untuk materinya.
Sudah? Apakah sudah bisa dibuka filenya, Kak? Bentar Kak. Coba saya bagikan lewat. Lewat HP bisa enggak? Coba. Sudah Kak. Oke, baik, Kak. Mohon bantuannya untuk menampilkan, Kak, salah satu, Kak. Kak, satu atau monggo. Salah satu. Monggo yang pakai laptop, saya pakai HP ini. Oke. Monggo, Kak, satu mungkin bisa bantu saya sambil menunggu ini saya masuk lewat komputer laptop. Iya. Bentar Kak. Oke. Oke. Terima kasih, Kak. Satu sudah terlihat. Oh, ini Kak Heri. Nanti sekali. Oke, baik, Kakak, mohon izin saya mulai, gitu. Nanti sambil yang lain bisa bergabung gitu. Karena ini sudah jam 1:10 dari molor 10 menit dari yang kita sepakati, waktu yang kita sepakati, yakni jam 1. Sebelum saya lanjutkan, apakah suara saya dapat diterima dengan baik, Kakak semuanya? Oke, terima kasih, Kak Sulaiman, Kak Heri. Oke, sebelumnya saya mohon izin ini off cam karena memang ada sedikit kendala teknis dari saya. Nanti coba saya masuk juga lewat laptop, ini laptopnya muter terus, Kak. Yang penting kita bisa bisa bertatap muka pada hari ini, harapannya nanti juga lancar gitu, Kak. Oke, terima kasih Kak Jatuh sudah membantu untuk menampilkan materinya. Oh iya, Heri. Oh iya, Kak Heri. Terima kasih, Kak Heri. Karena sudah menampilkan materinya. Kakak juga bisa, karena ini sudah dibukakan, Kak Heri bisa fokus ke tatap maya ini saja, tidak usah membuka materinya gitu. Oke, kakakku yang saya hormati, yang saya sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang hari ini, saya sangat bersyukur dapat menemani bersamai kakak-kakakku yang hebat dalam tatap maya yang kedua, yang terakhir ya, terakhir. Wah, intinya ini dua terakhir ya, Kak. Ini kan tinggal besok sekali lagi, saya lupa tanggalnya, pokoknya tinggal 2 kali, ini sama besoknya ya. Jadi memang hampir selesai program kita, dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak sudah menjaga motivasinya, menjaga semangatnya hingga sampai di titik ini masih bisa bersama-sama dengan kita, dan harapannya nanti akhirnya kakak semuanya lulus dengan predikat yang baik gitu, Kak. Sebelum saya lanjutkan, saya mohon bantuannya untuk salah satu kakakku untuk memimpin doa. Monggo, sinten yang mau memimpin doa.
Oke, terima kasih waktu yang diberikan. Monggo untuk rekan-rekan semua, sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa agar diberi kelancaran dan kemudahan dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa, mulai. Cukup, monggo waktu saya kembalikan kepada Kak Glory. Terima kasih Kak Jatu atas selamat datang Kak Kaya. Oh iya. Ramai sekali juga kan. Maaf ya, saya sampai Iya. dengan punten. Nggih, enggak apa-apa. Iya juga aja. Oke, baik, saya lanjutkan Kak Atu. Untuk pertemuan pada hari ini adalah umpan balik dari RTL yang Kakak sudah lakukan dan nanti ada pengantar bukti karya di platform Merdeka Mengajar untuk diseminasi PKD PJOK. Kakakku sebetulnya ini nanti ada sesi diskusi dalam BOR karena saya tidak bisa masuk lewat akun fasilitator, saya tidak bisa membuat bornya ya, record roomnya saya tidak bisa buat Kak. Jadi ini nanti untuk yang pertama kita sharing aja terkait RTL yang Kakak sudah lakukan di sekolahan, gitu. Nah, mungkin bisa diceritakan apa kendalanya, terus kemudian apa hal menarik yang kakak-kakak alami selama melaksanakan RTL-nya di sekolahan begitu. Dan bisa diceritakan kembali kegiatan atau judul kegiatan, konsep kegiatan yang sudah kakak-kakak kerjakan gitu. Mungkin monggo Sinten yang mau bercerita dulu kaitannya dengan RTL. Saya juga sudah melihat ya dan menilai kaitannya dengan RTL baru 6 yang sudah submit dan yang sudah saya nilai Kak. Yang lain belum. Tentunya kalau belum itu seharusnya belum bisa mengikuti ini ya meet kali ini karena kan harus prasyarat ketika sudah melakukan atau mengunggah tugas barulah nanti selanjutnya baru terbuka gitu. Kalau belum mengerjakan yang sebelumnya, yang selanjutnya mesti tidak terbuka begitu. Saya lihat beberapa dari kakak hanya sedikit catatan untuk Kak Jatu dan Kak Heri ya. Kak Jatu tadi saya lihat itu untuk RTL-nya baru slide ya, videonya belum ada. Maksudnya video memaparkan atau sosialisasi di Kombelnya belum ada. Sama juga dengan Kak Heri. Kak Heri itu baru materinya, baru materi sosialisasi RTL-nya belum. Jadi untuk video penyampaian atau sosialisasinya ke Kombel belum ada. Sebetulnya menarik gitu. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan kakak-kakakku semuanya. Contohnya dari Kak Jatu itu sego Bandung ya, sego Bandung. Terus dari Kak Heri tadi ya? Lupa saya. Front apa ya? Lupa. Kak Heri apa Kak? Tadi ya. Voltra Semansata Kak. Kemudian dari Kak Kayah itu gobak sodor, kemudian dari ini juga belum bisa buka ini ya saya. Hanya mengingat-ingat saja ya. Kemudian kalau dari Kak Yudi, dari Kak Yudi apa Kak? Lupa saya. Fokus Rogo. Oh iya, apa Kak? Lupa. Kalau agak kurang dengar tadi ya.
bisa dituliskan saja kakak semuanya di kolom komentar biar membantu saya untuk mengingat-ingat Kak. Kemudian untuk Kak Dewi itu apa namanya tadi? Humora apa ya? Lupa saya. Kak Dewi sudah hadir. Nah, ini Full Transman Data. Jatuh ke Bandung kok ya. Kemudian dari Pak ini Kak Nur Hoirul itu saya kasih contoh malah dibuat sosialisasi. Masih namanya pos jiju tapi saya nggak tahu penyampaiannya Kak Hoirul nanti bagaimana. Gimana Kak Hoirul? Apakah ada perbedaan dari contoh yang saya berikan Kak Hoirul? Apakah sedang sibuk juga nih Kak Hoirul? Tadi kayaknya sedang itu Rapopnas. Sudah selesai Kak, sudah selesai. Tes. Oh ya. Iya, monggo Kak Hoirul. Primun bisa diceritakan kemarin. Mohon maaf Pak semuanya karena kemarin itu 2 kali Zoom, 2 kali Meet tapi nggak bisa lihat semuanya. Saya mohon maaf sekali lagi. Yang jelas ya itu apa adanya saya share ke teman-teman. Jadi seperti hanya diseminasi katanya gitu. Jadi teman-teman ya bagus jadi kalau ini diadakan seperti ini gitu. Tapi ya coba nanti ya saya bilang gitu. Jadi teman-teman nggak tahu kalau Jiju itu si Jijuwangi. Jadi ya waktu yang ngumpul ke teman-teman itu terus saya mau diseminasi dan saya akan sampaikan terus kalau kita buat seperti ini bagaimana reaksi teman-teman juga positif untuk meningkatkan itu. Jadi ya betulnya di sini sudah ada seperti itu, tapi namanya dibuat turnamen mini turnamen apa ya lomba futsal tapi atas nama yayasan gitu. Di sini sudah ada. Di sini kan sudah ada namanya apa ya kayak Dewan Senat seperti itu. Tapi kan dari teman-teman SMA, yang SMP belum ada. Ya mohon maaf. Oh gitu. Glory semuanya saya juga seadanya saya tinggal buat gitu aja kemarin nggak tahu sampai mana karena 2 kali meet nggak bisa hadir sepenuhnya cuma login nggak bisa ikut jadi ya mohon maaf sekali lagi. Oke, baik Kak Hoirul. Oke, terima kasih tidak apa-apa Kak Hoirul. Nanti bisa disesuaikan sebetulnya dengan kondisi sekolah Kak Hoirul. Kemarin itu kan hanya contoh sebetulnya Kak. Ya seperti itu walaupun maksudnya bisa konsepnya sama tapi kemungkinan kan dengan kondisi sekolah yang berbeda itu nanti perlu penyesuaian juga gitu Kak Hoirul. Tapi tanggapannya dari teman-teman Kak Hoirul bagus semua gitu. Ada umpan balik apa? Ya terus teman, ayo kita laksanakan secepatnya kalau ada gitu. Tapi kan kemarin 2 minggu itu kan ujian hafalan Al-Quran, jadi tidak ada pelajaran, tidak ada KBM lah, tidak ada materi semua olahraga dan lain-lain tidak ada. Jadi 2 minggu itu kemarin kita free, terus nelalah dapat tugas Prapopnas itu ya bisa melaksanakan tugas Prapopnas itu akhirnya. Oke. Baik Kak Hoirul. Artinya dari teman-teman juga memberikan umpan balik yang positif ya dari apa ya mungkin kegiatan festival olahraga dan seninya yang bisa nanti diterapkan juga di sekolah Kak Hoirul dengan penyesuaian ya tentunya lah. Kemudian sebetulnya kegiatan itu dilakukan itu dengan kolaboratif Kak. Jadi itu masih masuk pembelajarannya itu saya ambil modelnya SEM kalau kemarin. Nanti mungkin bisa dilakukan juga di tempat Kak Hoirul, itu pembelajaran juga. Ya, ini pembelajaran kolaboratif, ya. Itu sifatnya kokurikuler Kak, kokurikuler kolaboratif, artinya tidak dilaksanakan Kak Hoirul sendiri, tapi juga melibatkan dengan teman-teman kombelnya, bisa wali kelas dan guru-guru mapel lainnya Kak, artinya. Tapi untuk
motornya adalah pembelajaran PJOK begitu Kak. Itu ya tadi ya sudah diceritakan oleh Kak Farul bahwa di SMA-nya sudah untuk jenjang SMA-nya sudah melakukan, tapi mungkin perbedaannya kegiatannya itu eventnya di apa ya? Yang mengelola siapa Kak kalau di SMA itu? Yang di Yang SMA sudah. yang itu senatnya. Jadi kayak dewan senatnya, kayak OSIS-nya SMA. Nah, oke. Nah, itu perbedaannya di situ. Kalau SEM ini kan masih dalam satu pembelajaran, kalau eventnya, kalau berarti kan satu event itu satu apa ya, satu acara di luar pembelajaran kan begitu kalau yang event SMA. Oke, itu terima kasih Kak. Oh ya, sebelumnya ada kendala Kak dalam memberikan sosialisasi pada teman-teman kombelnya. Kalau kendala tidak ada, Kak. Jadi teman-teman saat itu kemarin kan pada longgar ya. Jadi cuma saya cari kelas, ngabari guru. Kan kantor putra, kantor putri kan sendiri-sendiri. Saya ngabari satu orang, butuh sing longgar gore nih, peneng kelas ruang ini. Nah, terus kayak yang datang itu. Terus wes kok nek antep gudeg, aku arepan ngomong. Kayak kita gitu terus. Satu berarti ya. Iya, gampang kalau teman-teman. Oke, oke. Oke, baik, terima kasih Kak Warul. Semoga nanti bisa menginspirasi posnya dan bisa apa ya, bisa menambah referensi dalam membuat satu kegiatan untuk pembelajaran kolaboratifnya. Begitu nggih Kak Warul, terima kasih sekali lagi. Terima Ya, kasih dan mohon untuk Kak. nggih, nggih enggak apa-apa Kak. Itu malah jiju mendunia itu Kak. Jijunya. Oh ya, sempat ditanya nggak itu jiju itu apa gitu Kak? Enggak ada yang tanya. Soalnya Enggak. kan guru-guru mapel lainnya. Enggak guru Oh ya. guru kelas, jadi enggak tahu. Oke, oke. Ya, siap. Terima kasih Kak Harul sekali lagi. Oke, untuk selanjutnya mungkin dari Kak Heri, Poltra Semansata, karena kaitannya dengan tugas yang diunggah Kak Heri itu yang saya buka baru materi sosialisasinya, gitu. Apakah sudah dilakukan sosialisasinya dengan kombelnya, dipaparkan begitu? Monggo Kak Heri. Jadi Kak, untuk Voltra Semansata, karena di SMA juga ada kombel, itu sebenarnya kemarin sempat saya sosialisasikan, tetapi melalui kombel itu sendiri, tetapi secara istilahnya saya presentasi memang belum sempat. Tetapi untuk pelaksanaan kemarin untuk di dalam pelajaran itu di kelas sebenarnya sudah dilakukan, tapi masih proses edit video gitu Kak. Kemudian untuk yang di luar pembelajaran itu Miras Pantes kemarin di sekolah juga ada agenda. Kemudian untuk yang mengelola itu OSIS. Jadi semua guru terlibat, semua siswa seluruh kelas juga terlibat. Ya nanti kalau videonya sudah selesai mungkin bisa saya share ke grup untuk mungkin untuk teman-teman lah bisa saling berbagi praktek baik, mungkin seperti itu Kak. Gitu. Oke, baik Kak Heri. Artinya untuk sosialisasinya belum terlaksana gitu nggih Kak? Untuk sosialisasi itu kita kan kemarin kan slide-nya saya buat dalam bentuk video Kak. Jadi itu saya share di grup kelas, kemudian di grup kombel juga sebenarnya itu. Cuman untuk istilahnya dokumentasi kemarin memang belum sempat karena memang di SMA ini agendanya agak lumayan padat gitu Kak. Oke, baik. Ya baik, terima kasih Kak Heri. Artinya materi sosialisasinya sudah di-share di grup-grup, ya, di grup WA. Hanya saja belum secara langsung Kak Heri menampilkan gitu. Kemudian untuk umpan baliknya atau komentar dari teman-teman bagaimana Kak? Kaitannya dengan program yang Kak? Kebetulan gini Kak, kalau di sekolah kami kan kepala sekolah itu basicnya juga
guru olahraga, kemudian beliau juga pengurus Kormi juga. Jadi dengan olahraga tradisional itu memang beliau aktif. Jadi untuk hal-hal seperti ini kalau di sekolah kami teman-teman itu juga responnya positif semua. Baiklah intinya itu, dan cukup antusias. Bapak Ibu guru juga mengikuti, bahkan ada yang sampai korban itu lututnya bengkak juga, Kak. Itu. Oke, terima kasih Kak. Artinya responnya positif ya dari rekan-rekan Tombel, sampai ternyata sudah sampai pelaksanaan, tidak hanya disosialisasikan tapi juga sudah diimplementasikan begitu. Oke, harapannya nanti Kak Heri sebagai peserta PKG menjadi motor juga untuk teman-teman semuanya. Syukur-syukur itu ini kan salah satu bentuk praktik baik ya. Artinya nanti di sekolahan Kak Heri itu guru olahraganya berapa Kak? Kalau di sekolah kami guru olahraga ada 3, Kak. Ada 3. Oke. Yang ikut PKG berapa? Yang ikut PKG saya sendiri. Oh iya. Oke, baik. Oke, semoga nanti praktik baiknya ini bisa bisa memberikan motivasi lah ya, motivasi untuk rekan-rekannya yang serumpun, apalagi yang guru PJOK-nya. Oh, ternyata itu ini ada perubahan gitu loh. Artinya bener-bener kegiatannya itu bermanfaat untuk semuanya gitu ya Kak. Siap, Kak. Terima kasih Kak. Yeah. Terima kasih Kak Heri. Sudah dilakukan, tinggal nanti kami tunggu videonya bisa di-share di grup atau mungkin juga linknya saja sekalian itu malah sudah bagus Pak Kak, tinggal di-upload ke YouTube, nanti bisa dibuat ini sekalian bukti karya ini Kak Malang Kak. Siap Kak, ini baru proses ini juga. Semoga lekas selesai, lekas beres. Terima kasih Kak Heri. Sami-sami Kak. Kemudian selanjutnya dari Kak siapa yang tadi? Kak Jatuh, monggo Kak Jatuh. Kak Jatuh Sego Bandung. Terus Sego Bandung, ini Sego Bandung. Monggo, Mbak Nara Nandong. Monggo Kak Jatuh bisa diceritakan apa itu Sego Bandung, bagaimana respon teman-teman dari Kombelnya, apakah ada kendala? Karena Kak Jatuh baru ini ya, baru upload materi sosialisasinya ya. Belum upload pelaksanaan sosialisasi. Monggo Kak Jatuh. Kak Jatuh masih bersama kami. Sepertinya ini di luar jangkauan ini Kak Jatuh. Lanjut saja kalau begitu. Kak Heri sudah, Polres Semansata. Oh iya Kak, maaf Kak Heri tadi saya lupa. Untuk kegiatannya apa saja Kak yang dilakukan di Polres Semansata itu? Menjadi untuk kegiatan itu ada balap karung, kemudian tarik tambang dan hadang Pak. Ada 3 olahraga yang dibuat. Kemudian untuk yang anak-anak di kelas itu ya macam-macam. Ada yang mereka buatnya permainan bola kecil, ada yang basket, ada yang mini futsal juga. Tapi untuk yang di kelas memang hanya 1 kegiatan karena juga terbatas waktu. Kalau di SD mungkin teman-teman guru jamnya tak jaluk, kelasmu tak jileh, itu kan oke gitu. Kalau di SMA kan mungkin ya tidak semudah itulah intinya gitu. Nah ini berarti ada fakta lain selain ternyata ada pro dan yang istilahnya ya masih menimbang, artinya menimbang itu mungkin lebih penting pelajaran yang mereka ampuh ya daripada kegiatan yang kita susun kan gitu. Jadi ada yang pro, ayo ya sudah, ayo kita lakukan. Yang satu ya saya materi pun merapung kan begitu. Itu ya Kak Heri ya. Ya sebenarnya gini Kak, kalau
teman-teman itu istilahnya kita ajak itu seneng-seneng aja, atau katakanlah coro ngomong kasar itu jame tak jaluk itu ya seneng-seneng aja. Cuman kan juga di SMA kadang juga ini sebentar lagi kan sudah AS itu, sehingga mereka juga harus ngejar materi gitu loh, intinya itu. Sebenarnya enggak masalah sih, fine-fine saja. Oke, ya, baik. Terima kasih Kak Heri. Kemudian untuk pembagian waktunya pripun gitu, Pak? Sehari itu 3 lomba itu dilakukan atau pripun pembagiannya? Untuk yang event yang dilakukan OSIS kemarin itu kita memang Delalai kan ngiras pantes, saya tadi mengatakan kalau ada juga event yang digunakan untuk lomba di sekolah kami, lomba tingkat provinsi, sehingga kita kerjasama. Selain dari program saya juga ada program dari sekolah, jadi kita 1 hari full kita gunakan untuk kegiatan tersebut, Kak. Ya. Memang 1 hari berarti ada lomba balap karung, ada lomba apa lagi tadi, Pak? Tarik tambang dan hadang, Cik. Oh iya, tiganya. Iya. Ya, terima kasih Kak Heri. Sudah boleh Kak puas saya untuk menimba ilmu dari Kak Heri. Dan selanjutnya dari Kak Jatuh juga sepertinya di luar jangkauan. Mungkin Kak Yudi bisa menceritakan fokus Rogo. Oke, terima kasih Mas Ruslan atas waktu yang diberikan kepada saya. Kemarin saya sudah sosialisasi ke teman-teman kompil saya. Fokus Rogo itu festival olahraga dan kesehatan. Untuk Rogonya itu lorong gudang selamat. Jadi untuk umpan baliknya dari teman-teman sangat mendukung sekali, kepala sekolah, malahan itu bisa mohon untuk dijadikan event tahunan anggaran untuk kegiatan seperti itu. Mantap. Saya cuma menjawab ya itu aja, karena kalau buat event tahunan kan mungkin berkendala dengan biaya dan sebagainya. Terus kebetulan juga di sekolah saya juga ada guru penggerak komunikasi 10-11 kelihatannya tugasnya juga seperti ini, jadi lebih paham nanti. Intinya untuk respon dari teman-teman guru sangat mendukung sekali. Itu untuk rencana tindak lanjutnya, tetapi untuk pelaksananya kemarin itu cuma rencana tindak lanjutnya saja, karena pengetahuan saya yang lepas kulon itu setelah MIT ini kita melakukan pelaksanaan untuk SL-nya. Baik, terima kasih Kak Yudi atas elaborasinya tentang fokus Rogo, Festival Olahraga dan Kesehatan Loro Gudang Selamat. Oke, mantap sekali. Untuk festival olahraganya, itu olahraganya yang dipilih apa, Kak? Dalam rencana tindak lanjutnya nanti yang saya pilih bola voli, tapi untuk kelas 4-5. Untuk kesehatannya kelas 1 sampai kelas 6. Seperti bola voli final 4 lah. Jadi nanti saya bentuk 4-5 itu saya campur, saya pilih menjadi 4 tim untuk putra, 4 tim untuk putri. Itu. Setelah pelaksanaan selesai nanti ada kegiatan untuk kesehatannya, lombanya lomba kebersihan kelas, menghias kelas. Oke, baik. Terima kasih Kak Yudi. Berarti untuk olahraganya tadi kelas atas, untuk yang kesehatan, lomba kebersihan untuk kelas bawah. Gitu. Kalau dari umpan baliknya sendiri tadi kan umpan balik positif, ya. Apakah ada kendala di luar dari umpan balik atau komentar dari teman-teman kompilnya? Kalau untuk umpan baliknya dari teman-teman ya di positifnya itu, karena betul-betul sangat mendukung. Bahkan nanti kalau ada kegiatan dilibatkan juga ada apa-apa kan gitu, teman-teman di videonya juga ada. Sudah saya kirim. Artinya tidak ada kendala dan cukup fine aja ya Kak ya. Dan kalau saya
tangkap dari teman-teman atau dari kombelnya kan malah tadi bisa dijadikan sebagai event tahunan dan bisa berkolaborasi setiap tahun itu malah lebih baik Kak. Dan artinya kalau kaitannya dengan dana-dana dan sebagainya malah harusnya lebih bisa disiapkan lagi. Mungkin nanti setiap tahun itu ada anggarannya, mungkin dari BOS itu bisa Kak untuk menganggarkan itu, karena itu saya yakin bisa, itu SD itu bisa menganggarkan untuk satu kegiatan seperti itu. Malah apa ya, malah pasti gitu loh. Nanti misalnya di bulan apa atau di jeda semester itu biasanya bisa dianggarkan di situ. Nanti butuhnya berapa, tinggal apa ya, tinggal ngereng-ngereng aja RAB-nya. Setiap tahun malah ada event seperti itu bagus sekali Kak. Nah itu tadi juga sebagai inspirasi juga untuk teman-temannya CGP, karena kata CGP, karena CGP juga membuat satu program juga untuk sekolahan itu. Dari programnya Kak Yudi bisa menginspirasi dan memotivasi rekan-rekannya. Nah, itu bisa berkolaborasi juga Kak dengan rekan-rekannya gitu. Oke, intinya overall atau keseluruhan umpan baliknya positif, komentarnya positif untuk kegiatan Fokus Rogo dari Kak Yudi. Nah harapannya ini tidak hanya disosialisasikan Kak Yudi, memang untuk tugasnya itu yang diupload adalah ini apa, video sosialisasinya, tapi syukur-syukur ini bisa dilakukan atau diimplementasikan di sekolahnya masing-masing Kak. Jadi harapannya nanti tidak hanya sebagai apa ya, urun rembuk gitu ya, tapi juga dilakukan dengan baik. Begitu, terima kasih Kak Yudi. Oke, sama-sama Kak. Semoga bisa dilakukan, diimplementasikan dengan baik. Oh iya, main danane sekolah. Iya, siap. Karena semua kan berbasis aset Kak. Jadi tidak perlu apa ya, artinya tidak perlu tidak perlu megah, yang penting kan itu terlaksana begitu dengan lancar dan dengan baik. Saya beberapa kali sudah melakukan Kak untuk SEM ini di dalam satu pembelajaran. Saya berkoordinasi dengan ini apa, wali kelasnya, jadi guru kelasnya, saya bekerja sama dengan beliau bahwa saya akan buat SEM dalam pembelajaran PJOK. Nanti yang terakhir yang kemarin voli, jadi ya itu ada event kayak turnamen voli, itu hanya voli mini karena halamannya tidak luas. Sebetulnya di dekat sekolah juga ada gor, tapi kan tidak nyewa ya, tidak biaya lagi, jadinya saya rasa tidak perlu, karena kita berbasis aset, ya sudah, kita punyanya itu kita maksimalkan. Kemudian ya membuat medalinan itu juga, anak-anak sekarang kan kalau masuk pakai apa namanya, barcode itu loh Pak, jadi di print kemudian dikalongke kayak kokard. Nah itu saya pinjam, saya minta untuk ditulisi angka 1 dan angka 2, nanti kalau final dibuat apa namanya, dibuat medali sebagai juaranya. Kemudian pialanya saya itu kemarin saya minjem piala yang sudah ada di sekolahan lah. Kemudian saya tempeli gitu, udah. Yang penting kan urut-urutannya SEM sudah terlewati dengan baik. Begitu Kak. Terima kasih. Ini Kak Jatuh. Oh nggih. Ini Kak Jatuh. Semoga tenang ya Nak, rewel. Oke, yang lain apakah sudah ada nggih? Oh ya Kak Dewi. Kak Dewi, monggo bisa cerita. Saya lupa. Ini apa? Tadi saya baca tapi hanya sekilas. Monggo Kak Dewi bisa diceritakan tentang kegiatannya. Halo Kak Dewi, apakah bersama kami? Tidak juga ini sepertinya Kak Dewi sedang
sedang beli es teh jumbo sepertinya. Monggo yang mungkin yang lain bisa diceritakan kendalanya kenapa belum upload, nggak masalah. Kita sharing, kita cerita-cerita saja. Kak. Monggo dari Kak Huda, Kak Guntur, Kak Sulaiman, Kak Danang, apa kendala yang dihadapi? Kak Puji, kalau Kak Kaya ini sebetulnya sudah upload, hanya saja ini beliau baru ada acara jagung. Monggo, Kak Puji atau monggo. Nggih. Nggih, coba saya nggih Kak nggih. Halo Kakak, Kak Glory. Suaranya berdenging itu Kak. Apakah Enggak buat saya tahu? Bisa. Cuman Bisa. tapi Nggih, bisa. Bisa aman. Nggih. Lancar. Kan gini, kalau saya kemarin waktu tatap maya beberapa kali itu kan agak tertinggal. Terus kemudian saya mempelajari, terus meraba-raba istilahnya nggih. Itu saya kemarin mungkin ada kesalahan nggih. Saya membuatnya bentuknya seperti SEM. Pertama waktu itu anak-anak saya ajak rapat, kemudian saya divideokan, kemudian saya memaparkan dulu, kemudian anak-anak rapat saya pandu, kemudian di 2 hari berikutnya kami melaksanakan kegiatan itu dari upacara, dari segala macam sampai pelaksanaan kegiatan. Tetapi itu masih dalam bentuk video putus-putus, belum saya edit. Begitu, Kak. Oke, baik Kak. Sebetulnya Kak Puji juga sudah melakukan itu. Pada dasarnya sudah melakukan sosialisasi, hanya saja belum melibatkan kombelnya. Berarti guru ya? Berarti mungkin melibatkan petinggal itu berarti yang belum ya? Nanti kegiatannya disosialisasikan kepada kombelnya, kepada rekan-rekan gurunya. Siap. Berarti tinggal itu saja nggih saya. Kalau yang lain sepertinya saya udah. Tapi yang untuk rombelnya belum. Baik. Berarti nanti saya tunggu aja Kak. Silahkan nanti kalau sudah selesai bisa diupload gitu Kak Puji. Semoga lancar. Oh ya, untuk Kak Puji nanti rencananya membuat apa ini Kak? Kegiatannya seperti apa konsepnya? Kemarin itu yang satu bermain kasti, lomba kasti, terus yang satunya salah itu saya permainan tradisional, tapi saya masuknya malah berburu rusa, mungkin nggak masuk ya itu ya. Ya bisa Mas, kalau mau dimasukkan juga bisa masuk sih Kak. Oh gitu. Ya nanti tinggal mengemasnya saja. Kan kalau SEM itu kan kaitannya turnamen kan, event seperti turnamen sesungguhnya gitu. Kalau misalnya berburu itu bisa diturnamenkan atau dikompetisikan ya nggak masalah sih. Bisa itu kan gini, menembak rusa nanti misalnya di kelas 6, nanti bisa musuhnya kelas 5 misalnya. Nanti dia tuh menembak mendapat berapa, nanti poin rusa yang didapat itu berapa, di antara itu 2 kali 20 menit gitu misalnya kayak gitu yang kemarin. Sakit berarti Kak. Tinggal nanti Kak Puji itu ya mensosialisasikan, presentasikan materinya itu kepada para rekan-rekan guru ya. Jadi di kombelnya dulu. Itu nanti silahkan videonya di-upload di LS. Terima kasih Kak Puji. Terima kasih. Monggo Kak, yang lain yang belum Kak Huda, Kak Danang, Kak Guntur, Kak Dewi, Kak Sulaiman, monggo. Silakan.
nggak perlu sungkan Kak, kita cerita saja, mungkin ada kendala. Itu kalau Kak Sampai- Sule mungkin nganu Kak, itu lombanya fashion show itu. Oh iya, nggak apa-apa, itu bagus juga itu Kak. Oke, ya jadi pemotor untuk ini ya, PJOK-nya apa itu ya nanti? Gerak lokomotor. Ya, tapi bagus itu, nanti bisa di ini, di apa, kolaborasi dengan guru-guru seni apa itu ya, seni rupa begitu. Nggak apa-apa, bagus juga itu Kak, jadi ide juga itu untuk Kak Sulaiman. Untuk Kak Jatuh mungkin ngepasi sibuk UKIN dan UKPPG atau bagaimana, monggo cerita aja Kak Buda. Kak Guntur juga kemarin touring, habis touring. Bagaimana, monggo diceritakan saja. Touringnya sangat asik toh, sangat menyenangkan dan menegangkan mungkin. Monggo Kak Guntur, Kak Buda. Untuk RTL kemarin sudah sempat bikin sih. Kebetulan kemarin juga laptop error sampai sekarang nggak bisa hidup. Mungkin nanti baru bawa ke servisan. Untuk video apa ya? Untuk sama rekan Kombel kemungkinan nanti saya bikinnya terlambat karena teman-teman guru kebetulan ada yang ditugaskan keluar di Solo 1 minggu. Terus ada kegiatan KKG di kelas bawah itu sampai hari Rabu kalau nggak salah. Kemungkinan nanti Kamis baru bisa bikin videonya mungkin Kak. Oke, siap. Oke, baik Kak Guntur. Oke, nah ini kan jadi tahu gitu ya. Oke, terima kasih Kak Guntur. Intinya semoga lancar nanti dan rencananya juga sudah terlaksana dan rencananya bisa terlaksana dengan baik gitu Kak Guntur. Oke, terima kasih sekali lagi Kak Guntur. Oke, tanpa mengurangi rasa hormat Kak, ini sesi curhatnya sudah ya, sesi umpan baliknya sudah, kita lanjutkan ke pengantar bukti karya di platform Merdeka Mengajar untuk diseminasi PKG PJOK kan nggih. Oke, bisa di ini ya Kak, dilihat nggih, dari tampilannya Kak Eri, bisa dilihat dengan baik nggih. Atau ada yang terkendala? Oke, jadi sudah semua bisa. Oke Kakak, ini untuk bukti karya ini kita nanti kaitannya dengan PMM Kak. Jadi tidak hanya apa namanya SKP ya, atau topik-topik pelatihan, kita juga bisa berbagi dengan bukti karya yang sudah kita lakukan, itu bisa diupload di PMM. Apakah sebelum saya lanjutkan, apakah Kakak sudah ada yang mencoba atau bahkan mungkin sudah memiliki bukti karya di PMM? Sudah Kak. Oke, berarti Kak Yudi aman sekali. Oke. Tapi untuk yang saya unggah di bukti karya itu yang PPT-nya, yang videonya enggak. Oke. Kak Yudi. Nah, begini ya Kak sebetulnya. Kak, sebelum mengunggah bukti karya di PMM itu bukti karyanya itu diunggah dulu di LMS. Setelah diunggah di LMS, nanti kan saya validasi. Nah, kalau sudah saya approve, artinya sudah tervalidasi dari saya, barulah nanti bukti karyanya diunggah di PMM begitu Kak. Tapi kalau ada yang sudah mengunggah di PMM ya tidak masalah sih. Nanti coba kita review lagi. Apabila nanti ada masalah, mungkin bisa
mengupload lagi dengan materi yang berbeda, gitu nggih Kak. Oke, ini saya lanjutkan dulu untuk coba di slide kedua Kak. Kak Heri. Oke, topik pembahasannya ada dua, alur aktivitas bukti karya PKG PJOK dan mengunggah bukti karya di PMM. Selanjutnya, Kak. Alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK 2024, revisi November 2024. Oke, selanjutnya, Kak. Nah, ini adalah perjalanan peserta program PKG PJOK, Kak. Dari minggu pertama sampai minggu ke-12. Nah, kita sudah berada di minggu ke-11 dan minggu ke-12. Artinya kita sudah ada di unggah bukti karya dan sebentar lagi mungkin di minggu ke-12 ada penutupan ya, Kak. Tidak terasa, Kak ya. Ini padat sekali ya program PKG ini, 3 bulan padat sekali. Kalau untuk saya itu rasanya sudah 6 bulan. Ya. Karena 3 bulan peserta, 3 bulan fasilitator, luar biasa. Jadi mengulangi lagi. Oke, selanjutnya Kak. Sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Bukti karya adalah produk original, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain, dan wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Oke, sekali lagi ya Kak, nanti sebelum mengunggah apapun itu ya bentuknya, entah video atau PDF, itu nanti diunggah di LMS dulu, baru nanti saya lihat, nanti saya validasi. Nah, setelah saya validasi, barulah itu nanti bisa di-upload di PMM, begitu Kakak. Sampai sini bisa dipahami ya Kakak. Dan untuk bukti karya ini adalah syarat kelulusan Kakak. Artinya kalau tidak mengunggah ya bisa, ya sangat mungkin tidak lulus gitu. Tapi kan untuk mengunggah bukti karya ini sebenarnya mudah, Kak. Gitu. Saya lanjutkan ya, Kak. Bisa di klik selanjutnya, Kak. Oke, baik. Kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Kemudian isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan. Video yang menampilkan wajah dan identitas wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Ini nanti ada ini Kak, ada template-nya untuk surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta, ada template-nya, nanti silahkan bisa di-download. Sebenarnya di LMS ada, nanti silahkan di-download di LMS. Kalau tidak ada, nanti coba saya carikan dulu di drive saya, apakah ada. Nanti kalau ada saya share. Kemudian untuk karya, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Jadi kalau kakak terinspirasi dari salah satu karya yang mungkin sudah pernah di-upload atau sudah pernah dilihat, itu dicantumkan kakak, artinya sebagai referensi, atau kalau di skripsi atau tesis itu ada daftar pustakanya gitu. Jadi, mohon sumber referensi karya itu dicantumkan. Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya, Pak. Oke, alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Lanjut. Lanjut, Pak. Nah, untuk alur aktivitas bukti karya di LMS diseminasi itu nanti kakak silakan ngeklik di semua modul, kemudian nanti di scroll, lihat di bukti karya, di scroll terus sampai di bukti karya, kemudian diklik bukti karya. Nah, kemudian saya dapat menemukan alur aktivitas bukti karya melalui menu semua modul. Aktivitas bukti karya terbagi menjadi 3. Yang pertama, unggah draft bukti karya menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri.
Kemudian refleksi bukti karya, mengikuti sesi virtual bersama fasilitator. Nah, kemudian yang terakhir berbagi bukti karya. Itu Kak. Selanjutnya Kak. Oke. Unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Itu nanti ada di BK.1 unggah draft bukti karya Kak. Di situ itu apa namanya? Submenunya di BK.1 unggah draft bukti karya. Nah, itu di situ juga ada yang nomor 2 ya, itu ada template unduh lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK. Nah, itu ada template-nya di situ, silahkan nanti diunduh. Filenya itu kaitannya dengan validasi kepala sekolah dan fakta integritas mungkin di situ. Saya agak lupa, nanti silahkan diunduh lembar itunya ya, lembar pernyataan persetujuannya, silahkan dilengkapi nanti. Kemudian kerjakan. Nah, silakan nanti baru submit begitu, jadi submit. Pastikan Anda telah mengunduh dan melengkapi lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK sebelum mengunggah draft produk bukti karya. Klik make a copy, berarti nanti di-download aja Kak, nggak usah di make a copy, di-download gitu aja. Waktu masih kosong, di-download. Gitu. Cari yang kosong. Berarti kalau make a copy ini artinya dokumennya ini dokumen online, bisa jadi sudah ada isinya, ya namanya sudah diisi dan sebagainya. Nanti cari yang kosong saja, atau kalau enggak langsung di-download, nanti dikerjakan lewat Microsoft Word biasa, nanti diunggah lagi gitu. Kemudian selanjutnya Kak, peserta menyertakan lembar pernyataan peserta PKG PJOK. Nah, nanti di lembar pernyataannya ada seperti ini Kak. Dan mendatangi formulir ini centangkan pada kolom maaf, pada kotak di samping pernyataan. Nah, ini ada pernyataannya, ada 1, 2, 3, 4, silakan nanti centang, bisa dicentang secara manual, kemudian ditandatangani di nama peserta PKG PJOK dan tanda tangan, silakan ditandatangani, dan juga nama kepala sekolah dan tanda tangan kepala sekolah, barulah di scan Kak. Dicentang manual saja, nanti setelah itu ditandatangani, tanda tangan cap, baru diunggah. Tuh. Oke, bisa. Selanjutnya, Kak. Nah, untuk pemilihan kategori bukti karya, Kakak itu bisa memilih praktik baik. Bentuknya ada 2, Kakak. Boleh video, boleh PDF. Oke. Jadi bentuknya itu ada bentuk yang diunggah, itu boleh video, boleh PDF. Oke, sampai sini saya yakin Kakak paham ya. Jadi boleh milih video atau milih bentuknya PDF. Nah, kemudian bentuknya sudah, kemudian termasuk bukti karyanya termasuk praktik baik atau praktik pembelajaran atau RPP. Nah, ini bisa praktik baik, bisa praktik pembelajaran, bisa RPP atau modul ajar yang sudah pernah kakak-kakak buat tentunya. Kakak sudah melakukan praktik baik, semisal tadi Kak Heri itu sudah melakukan praktik baik itu, kalau misalnya videonya tadi sudah jadi, itu bisa di-upload nantinya di sini. Atau kalau enggak, tadi yang kaitannya video kan bisa RTL, bisa untuk yang aksi nyata kakak-kakak. Waktu aksi nyata kan kakak-kakak juga membuat video dan membuat RPP juga. Nah, itu bisa dua-duanya bisa diunggah kakak. Tapi yo satu aja enggak apa-apa, pilih salah satu. Pilih salah satu aja, video atau RPP atau modul ajarnya. Nah, untuk praktik baik itu ini masuk ke praktik
pembelajarannya bisa, praktik pembelajarannya malah berdiri sendiri ya. Kalau buat saya ini bisa praktik baik itu waktu video aksi nyata itu juga praktik baik Kak. Kemudian untuk RTL-nya itu kalau sudah dilakukan juga praktik baik. Ya mungkin kalau di sini difokuskan lagi untuk praktik baik itu adalah RTL-nya, kalau praktik pembelajaran adalah video aksi nyata yang kakak buat. Kemudian kalau RPP tentu saja jelas ya RPP atau modul ajar yang sudah kakak pernah buat. Begitu sampai di sini bisa dipahami atau mungkin monggo kalau mau tanya atau diselesaikan dulu ya. Diselesaikan dulu aja enggak, nanti sesi tanya jawabnya terakhir saja biar tidak bingung. Dicatat dulu aja kalau ada pertanyaan. Oke, selanjutnya kakak. Bisa di next Kak Eri? Belum. Oke. Nah untuk unggah draft bukti karya di LMS kategori praktik baik ini nanti ada di BK.1.unggah draft bukti karya. Nanti silahkan oh iya kategori, maaf tadi saya agak bingung tadi menyebutkannya. Untuk kategorinya, kalau bentuknya video dan PDF, kalau untuk kategorinya ini kan ada tadi praktik baik, praktik pembelajaran, dan RPP atau modul ajar. Nanti silahkan kakak ngeklik di kategorinya apa. Kalau praktik baik ya di praktik baik, kalau RPP ya sudah RPP gitu. Untuk karyanya nanti silahkan dipilih file PDF atau video begitu. Kemudian judulnya silahkan diberikan judul. Kemudian deskripsi, buatlah deskripsi di situ, diketikkan deskripsinya. Kemudian kalau sudah ini bentuknya bentuk karyanya video, tautan video YouTube bisa juga diklik di sini, dimasukkan di sini gitu. Oke, jangan pilih kategori dari produk bukti karya Anda, misalnya praktik baik. Kemudian pilih bentuk karya dari produk yang telah Anda buat, video, salin tautan video yang telah Anda unggah ke YouTube. Jadi untuk bukti karya ini Kak, video itu wajib diunggah di YouTube dulu kalau bentuknya video. Karena nanti yang diunggah itu adalah tautan video, okay? Tautan video. Kemudian kalau PDF unggah dokumen berarti ini langsung, kalau PDF itu langsung dokumennya, langsung filenya. Itu. Kemudian lengkapi judul, oke, sudah berikan deskripsi singkat gitu. Gitu kakak bisa dilanjutkan lagi. Oh ini selanjutnya nih. Ternyata ada lagi lanjutannya, ada jenjangnya, silahkan dipilih jenjangnya. Kemudian apabila Anda memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran atau modul proyek. Pilih tema bukti karya Anda, nanti di situ ada temanya, silahkan dipilih temanya. Disesuaikan dengan programnya. Kemudian pilih sarana dan prasarana. Kemudian unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. Yang 10, klik kumpulkan untuk mengunggah draft. Ini baru draft bukti karya. Oke, saya lanjutkan. Buka dilanjutkan selanjutnya. Oke, baik. Untuk unggah draft bukti karya di LMS kategori praktik pembelajaran masih sama di BK.1.unggah draft bukti karya. Ini sama Kak tadi, mungkin ke copy. Coba. Ya, sama Kak. Itu ke copy Kak. Ini lanjut lagi. Itu sama, hanya saja nggak ke copy sih. Yang tadi kan praktik baik, yang ini tadi praktik pembelajaran, yang ketiga itu RPP atau modul ajar itu sama. Jadi nanti tinggal sesuaikan saja. Sama. Jadi untuk slide-nya itu sama. Hanya beda di judulnya. Oke, yang coba di next lagi Kak itu Kak. Itu kan sama itu. Hanya saja ini modul ajar. Oke, next lagi. Ya, sebentar. Unggah draft bukti karya di LMS kategori RPP itu langsung berkas Kak. Unggah lembar persetujuan bukti karya. Nah, ini langsung berkas di sini, langsung dikumpulkan. Gitu. Kalau video tadi tautan, kalau
untuk RPP atau modul langsung berkas. Oke, selanjutnya Kak. Oh iya. Selanjutnya. Oke. Konfirmasi unggah draft bukti karya. Masih draft, belum bukti karyanya. Konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS. Nanti silahkan setelah jenengan semua mengeklik kumpulkan, itu nanti ada konfirmasi pengumpulan, silahkan diklik saja kumpulkan. Nah ini, setelah Anda selesai mengisi semua data untuk mengunggah bukti karya, klik kumpulkan untuk konfirmasi bahwa bukti karya yang dikumpulkan sudah sesuai. Harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali sampai dilakukan evaluasi. Jadi nanti saya evaluasi dulu. Kemudian bukti karya Anda disetujui dan kemudian diterbitkan pada fitur bukti karya ke PMM. Jadi nanti saya approve, silahkan di diunggah gitu Kak. Selanjutnya Kak Heri. Oke. Konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS. Setelah Anda melakukan konfirmasi status unggah draft bukti karya, akan berubah menjadi sedang ditinjau dan dalam proses validasi oleh fasilitator. Oke, selanjutnya Kak. Selanjutnya. Next. Oke, baik. Putusan utama dari validasi bukti karya. Fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu, dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Jadi harapannya nanti tidak ada ya Kak. Jadi nanti harapannya bukti karya yang draft bukti karya yang sudah diunggah di LMS itu benar-benar karya orisinal. Artinya kalau karya orisinil tidak mengandung plagiasi dan sara, itu langsung saya approve Kak. Saya rasa tidak ada masalah ini nanti. Semoga saja tidak ada masalah dalam mengunggah draft bukti karya ini untuk kakak semuanya. Nanti biar bisa cepat, langsung saya approve. Nah ini sepertinya jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis Kak. Artinya nanti kalau sudah saya approve, saya ACC bisa langsung diterbitkan di PMM. Mohon cek secara berkala hasil validasi dari fasilitator di LMS. Nanti ada pemberitaannya di LMS. Jadi silahkan dicek LMS-nya. Oke, selanjutnya Kak. Oke. Apabila hasil validasi fasilitator belum sesuai, maka Anda akan melihat status perlu perbaikan pada tampilan LTI bukti karya. Perhatikan umpan balik dan klik lihat penilaian. Kemudian klik perbaiki. Saya harap ini tidak ada Kak semuanya. Oke, bisa di next. Putusan utama dari validasi bukti karya. Perlu perbaikan. Apabila hasil bukti karya Anda belum sesuai, klik icon tanda X berwarna merah untuk menghapus dokumen sebelumnya. Kemudian unggah ulang. Oke, lanjut. Lanjut Kak. Di next saja. Apabila hasil bukti karya telah lulus validasi dari fasilitator, maka Anda mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya Anda lulus validasi. Seperti ini. Nanti bisa diterbitkan, Kak. Oke, selanjutnya, monggo. Nah, ini Anda hanya perlu menunggu bukti karya Anda diunggah secara otomatis oleh sistem ke platform Merdeka Mengajar. Anda juga dapat melihat umpan balik pada apabila fasilitator memberikan catatan khusus.
selanjutnya. Oke, ini mudah ya. Bagaimana cara membagikan bukti karya Anda ini mudah ini. Nanti tinggal buka PMM ya, PMM dibuka, kemudian pilih karya saya, kemudian kategori karya itu ada kategorinya, silahkan dipilih kategorinya, kemudian pilih karya Anda yang berhasil diunggah di kategori karya itu sudah banyak ya, silahkan diklik nanti ada isinya, kemudian cari tombol bagikan karya, nah, tombol bagikan di situ di paling kanan pojok kanan atas ya. Kemudian salin link ya. Untuk kebutuhan mereka digunakan opsi salin link untuk ditautkan di LMS. Jadi linknya ini nanti silakan disalin, kemudian disalin, kemudian dipastekan di LMS, biar nanti bisa saling mengomentari, gitu Kak. Oke, next. Nah, nanti kalau sudah salin linknya itu nanti ada di BK3 Kak di sini. Selamat bukti karya Bapak Ibu sudah layak untuk diunggah ke PMM. Nanti silahkan diklik di sini linknya, link bukti karyanya silahkan diklik di sini. Nanti bisa saling mengomentari. Gitu. Harapannya bisa menjadi salah satu bank, artinya kalau bukan uang ya, bank inspirasi, referensi, bank referensi ya. Ada bank soal yang ini bank referensi, jadi bisa berbagi praktik baiknya di sini. Nanti silahkan dilihat, diklik linknya sendiri, bisa diklik linknya temannya juga bisa memberikan komentar atas apa yang sudah dilakukan temannya. Gitu. Next Kak. Nah, monggo ini tanya jawab seputar bukti karya. Apabila ada yang perlu ditanyakan dan perlu monggo silakan. Saya sedikit Kak. Monggo Kak Yudi. Untuk bukti karyanya kalau cukup hanya PDF-nya saja belum? Boleh Kak. Silakan. Jadi tidak masalah. Untuk PDF yang RTL-nya tidak apa-apa Ton Bu? Tidak apa-apa. Tapi dengan melalui tahapan-tahapan tadi itu. Oke, leras. Oke. Jadi Kakak. Jadi intinya harus video apa itu pelaksanaannya nggak harus itu. Nggak harus. Intinya sebetulnya untuk bukti karya itu semua yang sudah pernah dilakukan Kak dalam proses PKG ini Kak. Jadi bisa video pembelajaran, bisa kalau Kak Heri sudah melakukan sampai RTL sudah diimplementasikan, itu juga bisa jadi berbagi praktik baik. Kemudian intinya Kakak semuanya bisa memilih yang mau diupload itu video berbentuk video nanti ditautkan dulu Kak ya. Artinya videonya diunggah ke YouTube, baru nanti linknya ditautkan atau dipastekan di LMS. Kalau untuk PDF itu bisa nanti langsung draftnya atau filenya, bentuk filenya gitu. Jadi silakan bisa memilih Kak. Oh iya Kak, terima kasih. Berarti memilih salah satu tidak apa-apa ya. Untuk RTL aja tidak apa-apa. Iya, tidak apa-apa Kak. Mau RTL boleh, mau RPP dulu kan juga itu pernah membuat RPP dan mengupload di LMS itu juga bisa Kak sebetulnya. Monggo. Mau RTL itu bisa, mau RPP bisa, mau video pembelajaran bisa, mau video praktik baik juga bisa. Intinya milih yang sudah pernah dibuat oleh kakak-kakak semuanya dalam program PKG PJOK ini. Begitu Kak Yudi. Oh ya Kak, terima kasih infonya. Terima kasih. Monggo yang lain masih ada yang perlu dibahas? Sedikit tanya Kak.
Monggo Pak Heri. Kalau misalkan itu kan kita seperti MA atau RPP itu nanti kita buat PDF, kemudian untuk pelaksanaan itu istilahnya buktinya berupa dokumentasi dari video itu mungkin misalkan kita screenshot ya kita berikan di situ, kemudian kita sisipkan juga katakanlah RTL kemarin, kemudian dokumentasi proses dari RTL tersebut itu dijadikan satu dalam bentuk PDF misalkan seperti itu juga bisa begini. Bisa Kak, sangat bisa. Bisa Kak Heri. Artinya begini Kak, intinya nanti yang mau di upload itu bentuknya video dalam tautan link ataukah PDF gitu aja Kak. Nek misalnya mau di tadi di PDF kan ya dari dari proses awal sampai akhir ada dokumentasinya, yang penting itu bentuknya PDF itu bisa Kak, sangat bisa sekali Kak. Ya, jadi mungkin ya dalam bentuk atau mungkin kita buat dokumentasinya dalam bentuk Canva misalkan itu kan ada mungkin slide dari RPP-nya, kemudian ada sampel video pembelajarannya, kemudian RTL atau materi kita sosialisasi, kemudian ada disisipkan video-video pelaksanaannya misalnya, itu juga tidak masalah Yang penting intinya antara PDF dan video, yang membedakan kan hanya itu tuh. Iya Kak, betul. Terus Kak Heri, sangat boleh Kak. Terima kasih Kak. Kak Heri, terima kasih sama-sama. Apakah ada yang lain Kak, yang lain? Oh izin Kak, kalau videonya itu nggak diupload ke YouTube tapi link dari Drive itu gimana Kak? Nggak bisa Kak. Itu kalau PMM itu mesti ngelinknya ke YouTube Kak. Nggak bisa kalau dari Drive. Berarti harus diupload ke YouTube dulu ya? Ya betul. Kalau video harus diupload ke YouTube dulu, nanti linknya dari YouTube baru ditempelkan ke LMS gitu. Oh siap. Kemarin gen kula niku kelupaan untuk klik kirimnya. Ternyata belum kekirim, baru tak kirim tadi, Kak. Siap. Ya nanti dipastikan lagi gitu, Kak. Intinya untuk video di-upload dulu ke YouTube, Kak. Nanti linknya dari YouTube itu yang bisa ditautkan ke PMM dan LMS. Itu Kak Jatuh. Siap. Tambah sedikit Kak Glory. Monggo Kak Yudi. Kemarin kan saya sudah ngupload di buktinya tadi PMM. Itu kan karena kan belum dipilih dari Fasil. Itu apa harus dihapus dulu? Nggak perlu dihapus Kak. Nanti coba diajukan aja. Ini kan ya, ini kalau Kak Yudi ini, kasus Kak Yudi kecepatan ya Kak semuanya. Tapi tidak apa-apa, nanti dicoba dinilaikan dulu, artinya diproseskan melalui apa yang sudah saya jelaskan tadi di slide. Jadi diproseskan itu, misalnya sudah oke, ya sudah Kak, nggak perlu ngunggah lagi. Oh gitu ya. Terima kasih. Gitu. Ya, mudah-mudahan nggak perlu diperbarui Kak, biar nanti fasenya juga dilanjutkan. Karena saya yakin dari kakak semuanya kan sudah pernah membuat karya-karya original. Yang kalau menurut saya benar-benar karya original itu pasti video itu ya Kak. Karena itu dari kakak sendiri sudah ada buktinya bahwa kakak sudah melakukan begitu kan, terlihat sekali. Kalau RPP itu ya boleh, tapi kan banyak yang mungkin ada yang sama. Takutnya nanti satu teman itu di teman yang lain juga mengunggah yang sama gitu, takutnya gitu. Tapi kalau video pasti aman Kak. Kemudian untuk RTL, kalau saya lihat tadi untuk RTL-nya Kak Yudi itu menurut saya aman sekali karena fresh ya, artinya tadi namanya fokus logo tadi itu ya hanya ada di tempat Kak Yudi, di tempat yang lain belum ada gitu. Karena rogonya itu di loro gudang selamatnya itu mesti ya di tempat Kak Yudi, yang lain belum ada. Itu Kak. Iya, terima kasih ya.
Ada lagi, monggo. Untuk due-date-nya Kak, due-date untuk ini bukti karya ini sampai tanggal berapa nggih? Oh iya, kalau due date-nya itu ini di LMS ada itu Kak, tapi ini saya belum bisa buka LMS-nya. Saya lupa Kak. Nanti tolong dibuka LMS-nya ya, ada due date-nya Kak di situ. Iya Kak, siap. Nanti sambil apa ya, sharing infonya saja, due date-nya kapan, karena ini saya mencoba buka apa namanya LMS-nya belum bisa Kak. Nanti kalau sudah bisa saya infokan. Tapi monggo ya, misalnya ada yang sudah menemukan due date-nya bisa diinfokan sesegera mungkin. Begitu Kak Heri. Monggo ada yang lain? Cukup ya Kak? Oke, baik. Bisa dilanjutkan dulu untuk slide-nya Kak. Tinggal berapa slide ini? 5 slide mungkin ya. Nah, itu untuk lakukan langkah berikut untuk dapat menonton video YouTube ya. Ini dari YouTube Kak. Ini Kak semuanya sudah paham. Ini pastikan video sudah diunggah, artinya sudah diunggah di YouTube sudah ada. Kemudian pastikan video tidak setel untuk pribadi, artinya untuk publik. Kemudian klik bagikan atau share pada bagian bawah video, atau juga bisa klik salin link copy untuk menyalin tautan video milik Anda. Kemudian next Kak. Nah, untuk kendalanya yang tidak bisa di-share itu karena videonya di-setel untuk pribadi ya Kak. Jadi ketika mengunggah video itu di-setel untuk pribadi, itu nanti ganti dulu, dirubah opsinya untuk menjadi setel untuk publik begitu. Baru bisa dilanjutkan. Oke, selanjutnya untuk mengatur visibilitas video di YouTube itu tinggal kunjungi saja studioyoutube.com, lalu pilih konten, kemudian pilih video yang diubah visibilitasnya, kemudian klik private pada kolom visibility, pilih public ya, nah, lalu klik publish. Nah, kalau setelah pilih public ini dipublish, otomatis nanti bisa dilihat videonya, bisa di-share. Oke, lanjutnya Kak. Kendala video tidak tersedia tonton di YouTube ini terjadi karena terdapat masalah hak cipta. Nah, ini kakak juga hati-hati kakak dalam misalnya kalau mau mengunggah video itu ada background apa namanya ya, lagu-lagu atau musik itu bisa jadi nanti copyright. Kalau copyrightnya parah itu nanti bisa di ban ya, artinya di ban tidak bisa diputar. Jadi nanti ada keterangan video tidak tersedia begitu kakak. Untuk mengatasi ini, buat saya tidak usah diberikan background yang aneh-aneh dan neko-neko, ya pure video begitu saja Kak. Kalau ada suaranya ya suara dari video orinya, tidak usah diberikan background macam-macam begitu aja Kak. Nanti aman. Gitu. Lanjut. Oh, ini untuk langkah mengecek hak cipta. Ini biasanya juga otomatis kakak nanti kalau terkena copyright itu otomatis nanti ada hak cipta atau copyright itu kemudian dari Google atau YouTube-nya itu sudah apa namanya, sudah muncul begitu. Ini lagunya dari ini, artisnya ini begitu. Jadi nanti ada keterangannya hak cipta atau copyright. Kalau tidak parah itu biasanya masih bisa diputar Kak. Tapi kalau parah di ban, tidak bisa diputar dan tidak bisa dilihat. Begitu kakak-kakak. Oke. Terakhir slide-nya. Ya, terima kasih. Ya, begitu kakak untuk hari ini. Pertemuan kita hari ini. Semoga penjelasan saya cukup jelas. Kemudian apabila kurang jelas bisa nanti dibuka lagi materinya karena sudah saya share di grup, bisa dibuka lagi. Kemudian apabila ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan kakak. Kalau mau perlu dibahas juga tidak apa-apa. Kalau untuk saat ini saya cukupkan, nanti dilanjutkan di WA grup begitu aja ya kakak kalau ada kendala.
nanti kita sharing gitu. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, saya tutup, Kakak. Cukup? Bisa dibungkus, Kakak, hari ini? Siap, Kak. Siap, Kak. Bungkus, Kak. Siap. Oke, terima kasih. Terutama untuk Kak Heri sudah membantu saya untuk menampilkan materinya. Oke, baik aku, saya tutup ya. Apabila dalam memfasilitasi dan membersamai kakak-kakak di pertemuan perjumpaan tatap maya pada hari ini, saya masih banyak kekurangan baik dari tingkah laku maupun tutur kata saya yang kurang berkenan pada kakak. Saya mohon maaf. Dan pesan saya selalu semangat kakak, selalu semangat, selalu sehat, jaga motivasinya. Semoga kita sampai akhir nanti masih bisa bersama-sama gitu Kak. Oke, demikian kakakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Heri sekalian mohon bantuan untuk menutup dengan doa, nanti setelah doa kita foto bersama. Oke. Oke, terima kasih untuk waktunya untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak Heri. Saya juga masih mohon bantuan untuk Kak Heri untuk memfoto kami semuanya ya, karena saya juga bisa. Ya, Kak. Ini saya pakai pakai HP ya. Monggo on cam dulu kakak semuanya. Oh, ini berarti ya. Nah, monggo biar difoto Kak Heri atau juga yang lain, monggo. Sinten yang bisa foto. Monggo Kak. Nur itu Kak Guntur Kak. Wah. Wah. Jalan ya. Jadi di jalan di Kak Donang. Oh iya. Nah kakaknya sepertinya ini belum bisa Kak, karena mungkin baru mamsop ini. Monggo Kak Guntur. Monggo Pak Bupati gayane pripun Pak Bupati? Ini Pak Bupati pokoknya. Ngene. Oh lah piye? Presisi. Nggih. Nggih, monggo. Nah, ini Kak saya nih. Sopnya sudah habis Kak. Oke, baru mau buka ya. Tahu. Sudah Kak Heri? Apakah? Sudah Kak. Oke. Ya, terima kasih sekali lagi kakakku. Monggo bisa melanjutkan aktivitas, sehat selalu. Salam untuk warga di rumah. Semoga semuanya sehat. Terima kasih sekali lagi. Monggo bisa. Nggih, Bu.